Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut lagi untuk bahas yang aritmatika. Ini bisa digunakan untuk tes TPA ya, untuk masuk ke universitas, karena kan akan buka tahun ajaran baru ya. Dan juga untuk tes CPNS, ini yang bagian TIU-nya, karena tes CPNS juga bakalan dibuka lagi nih. Oke, ini part yang ketiga ya. Oke, part yang ketiganya, part 1, part 2-nya teman-teman bisa cek di playlist. Oke, disclaimer, kalau misalnya ada suara berisik nih, suara motor, suara mobil, tetap fokus aja ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama. Perpustakaan di sekolah Abi, Sido, dan Andes itu buka setiap hari. Nih, ada kata-kata ini ya, ada keterangannya bahwa perpustakaannya itu buka setiap hari. Di saat masa pandemi sekarang, yaitu masa COVID sekarang ya, sekolah mereka menerapkan protokol kesehatan bahwa kunjungan ke perpustakaan itu dilaksanakan secara bergantian. Abi itu berkunjung 2 hari sekali, sedangkan Sido 4 hari sekali. Kalau Andes, dia berkunjung setiap 6 hari sekali nih. Apabila mereka terakhir berkunjung bersama yaitu di hari Senin, jadi mereka ketemunya di hari Senin terakhir ya, pada hari apa mereka akan bertemu kembali? Oke, jadi kita buat dulu nih. Abi itu dia berkunjungnya 2 hari ya, 2 hari sekali. Terus kalau Sido itu 4 hari nih. Sedangkan kalau Andes dia 6 hari sekali. Oke. Terus ini kalau maksudnya 2 hari berkunjung, teman-teman pasti udah tahu ya. Misalnya nih, kalau Abi berkunjungnya di hari Senin, berarti dia berkunjung di hari apa lagi nih? Ya kan? Berarti dia harus berkunjung di hari Rabu. Gitu ya. Oke, karena kan ini 1, 2. Berarti ini kalau seperti ini, kalau karena kita mau cari dia kapan lagi ketemunya, kita harus cari KPK-nya. Oke, yaitu nilainya yang nanti yang sama. Berarti sebelum ini kita harus cari dulu nih kelipatan masing-masingnya. Ini kan berarti kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti artinya ditambah-tambah 2 ya. Berarti 2 ditambah 2 itu 4, ditambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12. Sedangkan kalau yang ini tambah-tambah 4 ya, atau kelipatan 4, berarti ini 4, 8, 12, 16, sampai berikutnya. Sedangkan kalau yang ini berarti kelipatan 6 ya, berarti 6 ditambah 6, 12, 18, oke, sampai seterusnya. Jadi kita lihat nih, yang sama yang mana? Ini ya, sama-sama ada 12-nya. Oke, karena mereka ketemu terakhir kalinya di hari Senin, berarti mereka akan bertemu kembali di hari keberapa? Ini 12. Oke, berarti 12 hari kemudian. Nih, berarti kita buat dulu nih. Ini hari Senin, supaya kita bisa mudah ngitungnya ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, jadi ini mereka ketemu terakhir di hari ini nih. Nah, kita hitung 12 hari kemudian ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi mereka ketemu di hari Sabtu atau mereka sama-sama berkunjung di hari Sabtu. Oke, ingat ya di sini ada kata clue-nya, setiap hari perpustakaannya buka. Jadi nggak ada maksudnya perpustakaannya tutup, nggak ada. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Jumlah uang Esra, Pipit, Muan, dan Randy adalah 71.000. Oke, ini kita langsung buat dalam bentuk matematikanya ya. Supaya nanti kalau misalnya ujian juga, teman-teman buatnya seperti itu. Jadi nggak perlu dibaca semuanya. Jadi langsung buat aja ke rumus aljabar kimianya supaya lebih cepat nih waktunya. Kayak gitu ya. Jadi uang Ezra kita buat simbol aja ya, huruf depannya, uang Pipit, terus uangnya Muan, sama uangnya Randy itu kalau dijumlahin katanya 71.000. Oke, terus uang Ezra, oke kita buat sini, uang Ezra ini yaitu lebih banyak daripada Pipit, otomatis Pipit ditambah 3.000 ya, supaya dapat uang Ezra. Berarti Pipit ditambah 3.000. Oke, ini kita bisa ganti ya. Kalau misalnya P itu berarti sama dengan E dikurang 3.000. Jadi sama aja. Oke, ini untuk pernyataan yang pertama.
Terus uang Ezra ini lebih sedikit 7.000 ya daripada uang Muan. Berarti uangnya Ezra itu sama dengan, katanya kalau lebih sedikit berarti dia Muan dikurang 7.000 ya. Oke. Terus ini kita bisa juga ganti, bisa kita buat nih M-nya. M-nya berarti sama dengan Ezra ditambah 7.000. Terus selanjutnya nih, adapun uang Muan itu lebih banyak 4.000 daripada Randy. Berarti uangnya Muan ini yaitu uangnya Randy ditambah 4.000. Ya kan? Kalau kita buat Randy berarti sama dengan dikurang 4.000. Oke, bisa ya. Terus setelah itu baru kita masukin nih ke sini, karena kan tadi persamaannya pertama ya. Nah, kita ganti. E-nya kita buat tetap aja. Oke, P-nya yang ini. Nah, itu E dikurang 3.000 ditambah M-nya kita pakai yang ini. Ya kan, kita substitusi, kita ganti. M-nya berarti E ditambah 7.000. Oke, ditambah karena juga kita ganti nih yang ini, yaitu M dikurang 4.000 sama dengan 71.000. Oke, ini kan E ada di 3 nih, 1, 1, 1, jadi kita jumlahin, berarti ada 3E. Oke, ini min 3.000, oke, jadi kalau kita hitung ini ya, jadi min 3.000, ini kan tambah ya, ditambah 7.000, ini berapa nih? Kayak gini ya, secara gampang ngitungnya. Min ini itu berarti utangnya kita. Sedangkan kalau yang plus ini itu adalah punya kita sendiri. Jadi kita mau bayar utang kita yang 3.000 ini nih, dari 7.000 yang kita miliki. Berarti kita masih sisa dong 4.000 lagi. Ya kan? Terus ini sampai sini ya. Nih 4.000-nya. Ini dikurang. Nah, jadi kita punya utang lagi nih 4.000. Berarti bakalan habis dong. Kita nggak punya apa-apa lagi, ya kan? Kita punya uang 4.000, utang kita 4.000, berarti kita bakalan bayar, otomatis kita nggak punya duit lagi, kayak gitu. Tapi utangnya lunas, kayak gitu ya. Berarti ini nggak ada lagi, coret. Berarti 3E ditambah M itu sama dengan 71.000. Oke, setelah itu, setelah kita dapat nih, baru kita masukin lagi yang ada nilai E-nya, yang ada nilai M-nya, kayak gitu ya. Nah, nih kita ganti M-nya dengan yang ini. Oke, berarti ini 3E ditambah E ditambah 7.000 sama dengan 71.000. Oke, oh ini kita hapus saja. Terus, lihat nih, ini kan 3E ya. Nah, ini 1E, berarti ini kita bisa jumlahin, yaitu 4E ditambah 7.000 sama dengan 71.000. Oke, ini 4E, ya kan? Ini ada matematikanya, maksudnya ada nih simbolnya, tapi ini kan angka, berarti kita samain. Berarti kalau ini berada sekarang di ruas kiri, berarti kita pindahin ke ruas kanan, berarti dia jadi negatif. Oke, jadinya 71.000 dikurang 7.000. Oke, jadi 4E sama dengan 71.000 dikurang 7.000 itu kan 64.000 ya. 64.000. Berarti kita sekarang mau cari E-nya. Berarti tinggal dibagi aja. 64.000 dibagi 4 itu sama dengan 16.000. Oke, bisa ya. Kita udah dapat nih, ternyata uangnya si Ezra itu adalah 16.000. Kayak gitu. Berarti untuk uang yang lainnya kita bisa cari dong, ya kan? Misalnya nih, ini P, kita bisa cari dong uangnya P ya, berdasarkan yang ini. Oke, kita buat sini aja. P itu katanya E dikurang 3.000. Karena uangnya E kita udah tahu, berarti kita tinggal masukin aja, ya kan? Berarti uangnya P itu sama dengan uangnya E ini tadi 16.000 ya. 16.000 dikurang 3.000. Oke, berarti ini sama dengan 13.000. Nah, bisa ya. Jadi ini uangnya E, ini uangnya P. Terus, yang mana lagi bisa hitung nih? Ah, ini M. Ada E-nya kan? Nah, kita masukin lagi di sini.
Oke, nggak usah terlalu panjang. Sini aja ya. Berarti M itu sama dengan E ditambah 7.000 katanya. E nilainya 16.000 nih. Ya kan? Ditambah 7.000. Berarti kalau ini kita jumlahin, ini sama dengan 23.000. Oke, M-nya udah ada. Terus nilai R. Nilai R bisa masukin ke sini nih. Ya kan? Karena nilai M-nya kita udah tahu. Berarti untuk nilai uangnya R itu sama dengan M-nya 23.000 ya. Berarti 23.000 dikurang 4.000. Nah, berarti 23 kurang 4, 19 ya. Berarti ini 19.000 uangnya si R. Kayak gitu ya. Oke, berarti kita udah dapat nih masing-masing duitnya mereka. Yang ditanya apa sih? Selisih uangnya Ezra dan Randy. Oke, tadi Ezra itu E ya, Randy itu R. Berarti kalau selisih berarti dikurang yang besar kurang yang kecil. Berarti ini R. Oke, kita lihat dulu nih siapa yang paling besar. E 16, R-nya 19. Berarti yang R-nya lebih gede ya. Berarti ini R dikurang E. R-nya itu 19.000. Sedangkan si E-nya itu 16.000. Oke, berarti ini adalah tinggal 3.000. Nah, selisihnya. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, begitu ya. Jadi buat seperti ini. Sebenarnya sih untuk ngerjain ini nggak perlu waktu lama seperti ini ya. Ini saya jabarin supaya teman-teman dapat konsepnya dulu. Tapi nanti kalau misalnya pas waktu ujian, nggak usah ditulis rapi seperti ini, karena itu nanti akan buang waktu. Oke, itu jadi tinggal oret-oret aja yang teman-teman tentunya pasti ngerti yang teman-teman tulis. Kayak gitu ya. Oke, untuk soal yang ketiga, soal yang terakhir nih. Elisa membeli 5 buah apel. Oke, Elisa membeli 5 buah apel dan 3 mangga seharga 50.000. Oke, ini sama kita buat dalam bentuk matematikanya ya, supaya lebih gampang untuk mengerjakannya. Oke, ini Elisa kita buat simbolnya E aja. 5 buah apel, ini A, kita buat ya simbolnya ya, ini M. Nanti buah naganya kita buat N. Oke, jadi si Elisa ini dia membeli 5 apel, berarti 5A ditambah mangga 3M, seharga 50.000. Sedangkan Ica, oke, Ica dia membeli 1 buah naga, berarti 1N ya, dan 4 buah mangga, 4M, yaitu seharga 30.000. Oke, ini ada ketentuan lagi. Jika harga 4 mangga, nih, 4 mangga sama katanya harganya dengan 1 buah naga. Maka berapa rupiah uang yang harus dibayar oleh Rini untuk membeli apel, buah naga, dan mangga? Oke, berarti yang ditanya itu berapa yang dikeluarkan oleh Rini ya untuk beli apel masing-masingnya 1. Nih, berarti nanti yang akan kita cari A ditambah M ditambah N itu berapa? Tentunya kita harus cari dulu ya. A-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. Oke. Nih, karena ada ketentuan yang ini nih, 4M sama dengan 1N. Berarti ini kita bisa ganti ya salah satunya ya. Oke, kita ganti 4M-nya deh. Nih, oke. Jadi 1N ditambah 4M-nya diganti jadi 1N ya. Oke, 1N sama dengan 30.000. Nah, ini tinggal kita ganti aja nih, substitusi. 1N ditambah 1N berarti ini 2N ya. 2N sama dengan 30.000. Berarti N sama dengan tinggal dibagi aja ya. 30.000 dibagi 2. Berarti 15.000. Kita udah tahu bahwa buah naganya harganya 15.000. Oke. Terus cari yang ada nilainya. Yang ini. Oke, gitu ya. Jadi karena buah naganya itu satunya 15.000, berarti kita bisa cari dong 4M-nya berapa. Oke, jadi 4M itu sama dengan 15.000. Berarti M-nya berapa? Kayak gitu ya. Berarti 15.000 dibagi 4 dong. Ya kan? Berarti ini sama dengan 3.750. Nah, dapat nih yang kedua. Baru kita cari harganya A. Masukin ke sini. Oke, kita buat dulu deh. Jadi 5A ditambah 3M itu sama dengan 50.000.
Oke, A-nya belum ada diketahui ya. Kita buat 5A ditambah 3 dikali M-nya udah ada nih. Kita ganti, yaitu 3750 sama dengan 50.000. Oke, ini 5A ditambah, ini kalau misalnya kita kalikan, jadinya 11 ini ya. Nah, sama dengan 50.000. Oke, 5A sama dengan angka yang ini kita pindah ruas, jadinya negatif ya. Jadi 50.000 dikurang 11.250. Berarti ini 5A sama dengan 38.750. Nah, ini kita bagi nih. Oke, 38.750 dibagi 5. Oke, sama dengan 7.750. Nah, kita udah dapat nih harga masing-masingnya. Berarti kan kita tinggal jumlahin aja ke sini ya. Berarti ini 7.750 ditambah 3.750 ditambah 15.000. Oke, jadi kalau ini kita jumlahin, itu harganya sama dengan 26.500. Oke, ada jawabannya? Ah, ini dia yang C. Oke, bisa ya? Jadi sebenarnya untuk pengerjaan ini nggak perlu repot seperti ini, maksudnya nggak perlu rapi-rapi juga. Ini karena untuk menjelaskan aja ya, supaya teman-teman semuanya dan kita semuanya bisa ngerti konsepnya. Oke, dan jangan lupa nih, teman-teman harus sering banyak latihan supaya terbiasa untuk ngerjain soal seperti ini, jadi lebih cepat untuk pengerjaannya. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi ke part berikutnya. Dan jangan lupa please subscribe ya, supaya dapat nanti notif terbaru, soal-soal terbaru, pembahasan terbaru. Dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih.